PDB Indonesia kuartal 3 gagal mempertahankan pertumbuhan di atas 5% yang telah berlangsung 7 bulan berturut-turut. Namun demikian, pertumbuhan ini dinilai masih menunjukkan resiliensi perekonomian Indonesia karena dicapai pada saat perekonomian global melambat. Lebih jauh kita akan membahasnya bersama ekonom senior Marsita Kristalin. Selamat siang Mbak Marsita. Selamat siang. Apa kabar Mbak Marsita siang ini? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mbak Marsita, ini kita sudah melihat rilis PDB RI kuartal 3 2023 di bawah 5%. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi sebetulnya kalau kita lihat, ini kan kita bermain di dua angka di belakang koma ya. Jadi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga di 4,94. Tadi disampaikan bahwa konsensus di 5,05, pemerintah sempat menyebutkan 5,1. Sebetulnya kalau boleh dibilang semuanya sekitar di 5% kalau kita bulatkan. Jadi sebetulnya perekonomian Indonesia bisa dibilang stabil. Tapi memang kalau kita mau membahas sebetulnya dari perbedaan yang kecil ini 0,1% sebetulnya apa sih yang menjadi pembeda? Sebetulnya salah satu yang paling jelas membedakan itu adalah konsumsi rumah tangga. Jadi sangat tinggi tapi memang tidak setinggi yang diharapkan. Ini tentu saja kita tahu dampak El Nino, kemudian inflasi yang cukup tinggi mungkin menurunkan daya beli masyarakat. Tapi di sisi lain kalau kita lihat indeks consumer itu masih cukup tinggi ya untuk konsumsi, sehingga memang sentimennya masih positif, namun tidak langsung tertranslate menjadi konsumsi yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua yang berat juga adalah sisi dari net ekspor. Kalau kita lihat impor kita turun. Kalau dari sisi growth kelihatannya bagus, tapi memang harus kita bedah lagi ya. Karena kalau impor turun artinya kadang-kadang ada dampak ikutan 3 bulan kemudian. Misalnya kalau bahan baku turun gitu ya, kemudian investasi bisa turun ke depan. Nah kalau kita lihat net ekspor ini tadi disampaikan Bu Amalia juga, salah satu penyebabnya adalah perubahan harga, tapi juga dengan disrupsi karena geopolitik, baik itu di Timur Tengah maupun di Ukraina yang terus berjalan, menimbulkan uncertainty di pasar ya, sehingga global trade itu memang lebih rendah. Tapi kalau kita lihat overall ekonomi Indonesia cukup resilient di tahun yang cukup berat ini. Baik, berarti meskipun agak di bawah 5% namun masih cukup resilient. Mbak Sita, tadi Anda menyebut bahwa ada beberapa faktor yang mengakibatkan daya beli masyarakat sedikit menurun, baik dari global maupun dari domestik. Sebenarnya kalau kita harus menyalahkan faktor yang paling bisa disalahkan yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun itu apa? Kalau kita lihat inflasi Indonesia sempat naik ya. Naiknya memang tidak terlalu tinggi, tapi kalau dilihat di breakdown-nya, volatile food price itu termasuk harga beras itu naik sangat tinggi sekali. Dan itu kan memang mengganggu daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah ya. Sehingga kalau kita selain itu juga rupiah kita lihat rupiah itu terdepresiasi, which is normal karena mengingat kondisi global dan suku bunga di Amerika yang tinggi sehingga menyerap investasi semua ke Amerika. Negara-negara berkembang semua mengalami depresiasi. Namun biasanya depresiasi itu ada ikutannya, ada turutannya, yaitu feeding back to inflation sebenarnya. Nah, jadi dari dua hal ini memberatkan kepada masyarakat, dan masyarakat berpenghasilan rendah itu sebenarnya multiplier efeknya besar. Jadi kalau income kita 5 juta dengan income kita 10 juta, proporsi konsumsi terhadap income lebih besar kalau kita 5 juta kan. Jadi dampaknya kepada pertumbuhan biasanya lebih besar kalau daya beli yang di bawah terganggu. Oke, tapi dengan adanya era suku bunga tinggi ini diprediksi akan menekan konsumsi rumah tangga yang selama ini bahkan menjadi penopang PDB kita. Nah, dengan adanya era suku bunga tinggi ini, bagaimana Anda melihatnya dan apa yang harus dilakukan? Biasanya kalau suku bunga tinggi, orang kalau untuk pinjem ke bank jadi lebih mahal ya. Jadi ini akan mempengaruhi pembelian-pembelian yang relatif mahal seperti rumah gitu ya. Makanya kita melakukan insentif melalui pembelian rumah. Kemudian kalau suku bunga tinggi, apakah mempengaruhi masyarakat yang MBR tadi? Tidak langsung. Karena apa? Karena MBR biasanya konsumsinya adalah income-nya gitu. Tidak ada pinjaman yang dilakukan untuk berkonsumsi. Nah, tapi tentu kita harus lebih lihat lagi ke depannya. Jadi memang secara dampak terhadap konsumsi dari inflasi ini masih harus kita perhatikan. Kedua tadi adalah kestabilan dari financial sector, terutama dari exchange rate ya, dari nilai rupiah itu yang
akan mempengaruhi harga impor bahan baku, bahan pokok, bahan modal yang kemudian bisa kembali ke inflasi. Makanya pemerintah sekarang menjamin ya atau berusaha menjaga volatilitas inflasi yang sebenarnya penyebabnya sih kebanyakan volatile food price. Ya. Tadi Anda menyebut bahwa era suku bunga tinggi ini tidak terlalu mempengaruhi masyarakat menengah ke bawah ya, berpendapatan rendah. Berarti ini artinya era suku bunga tinggi hanya mempengaruhi masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas, dan sektor apa yang paling dirugikan? Nah, sektor-sektor yang biasanya sensitif terhadap interest rate itu pasti sektor-sektor yang banyak pinjamannya ya. Perbankan, kemudian sektor properti itu biasanya terpengaruh. Biasanya investasi pun akan terpengaruh oleh suku bunga tinggi. Tapi untungnya di Indonesia tahun ini dan tahun depan kita masih banyak penyelesaian proyek strategis nasional yang memang ada targetnya. Sehingga tidak terlalu berpengaruh dalam hal investasi yang terkait dengan proyek strategis nasional atau investasi pemerintah atau quasi government seperti BUMN. Kita harapkan tetap terjaga levelnya. Tapi kalau investasi swasta memang dengan suku bunga tinggi dan juga mungkin wait and see menjelang pemilu bisa mungkin boleh dibilang stabil aja, kalau naik mungkin belum terlalu ada kemungkinan ke sana. Ya, Mbak Sita, di sisi lain kita lihat bahwa angka ekspor impor juga menurun. Menurut Anda ini faktornya apa saja? Nah, sebenarnya ekspor impor turun itu kalau kita lihat volumenya aja ya, volumenya tetap naik. Jadi memang tekanan itu dari harga, dan tekanan harga itu lebih ke global. Jadi struktur ekonomi domestiknya sih sebenarnya belum terganggu. Kemudian impor karena depresiasi rupiah mungkin adalah dampaknya ya. Kalau kita lihat impor cukup masih turun, dan kalaupun meningkat masih di zona negatif. Itu memang harus dijaga supaya biasanya impor itu mempengaruhi investasi di 1 atau 2 kuartal ke depan biasanya. Jadi ini memang 2 kuartal ke depan menjadi sangat penting bagi kita untuk menjaga overall pertumbuhan ekonomi di 2023 dan 2024. Baik, berarti salah satu dampak utamanya ini dari melemahnya rupiah begitu, Mbak? Salah satunya, iya. Tapi yang lainnya sebenarnya karena inflasi tadi ya. Kalau kita lihat source perekonomian dalam negeri, konsumen itu bisa dilihat sebenarnya dari sentimen. Sentimennya masih ada. Kemudian perdagangan bisa dilihat dari volume. Kalau yang dalam negeri ya, volume masih kuat. Kalau harga itu kan dampak sampingan. Sementara net ekspor itu kan harga dikali kuantiti ya. Jadi begitu harga di global membaik, net ekspor kita juga dengan level sekarang akan membaik juga. Baik, kalau harga komoditas ini turun, bagaimana dampaknya terhadap aktivitas ekspor impor kita? Dan apa yang harus kita lakukan untuk memitigasi hal tersebut? Kalau harga komoditas turun, sebenarnya tetap ada winner and loser ya. Kalau yang menjual tentu merasa rugi, tapi kan ada beberapa periode di mana harga komoditas sempat tinggi. Untuk yang membeli komoditas, tentu ini suatu hal yang positif. Jadi biasanya harga komoditas turun itu biasanya beriringan antara beberapa komoditas energi ya, dan kemudian mineral tertentu, dan kemudian bahan pokok di global. Nah, ini tentu akan sebenarnya membantu kita mengurangi inflasi di dalam negeri juga. Tapi waktu COVID ya, kalau kita perhatikan banyak negara maju itu sebenarnya inflasinya tinggi sekali. Indonesia nggak terlalu tinggi karena kita mengatur bahwa ternyata inflasi itu bukan karena tekanan demand supply aja, tapi di sisi supply-nya itu memastikan supply chain sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Sebenarnya itu salah satu kunci juga untuk inflasi di Indonesia. Oke, Mbak Sita, kita akan mendalami lebih lanjut terkait dengan kebijakan fiskal, namun usai jeda. Pemirsa, Investor Daily Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Investor Daily Talk. Sebelum melanjutkan dialog, ada satu informasi terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyampaikan bahwa kondisi dunia saat ini tidak stabil. Ia mengatakan guncangan perekonomian Amerika Serikat, China, dan Eropa berpotensi mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sri Mulyani memaparkan Amerika Serikat tengah mengalami inflasi tinggi dan menaikkan suku bunga sangat ekstrim hingga 5% dalam waktu hanya 14 bulan. Hal ini menyebabkan capital outflow dari seluruh negara. Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan International Monetary Fund memproyeksikan perekonomian 2024 mendatang akan melemah, bahkan lebih lemah dari 2023. Inflasi pun masih akan lebih tinggi pada 2024 di level dunia. Bahwa dunia memang sedang dalam dinamika yang luar biasa, sangat volatile. Negara-negara besar seperti Amerika, RRT, dan Eropa itu sedang di dalam situasi untuk mengendalikan atau mengelola ekonominya secara tidak mudah, dan itu dampaknya ke seluruh dunia karena tiga
daerah ini mempengaruhi dunia lebih dari 40%. Amerika sekarang sesudah terkena inflasi tinggi, kemudian menaikkan suku bunga, dan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Amerika Serikat secara ekstrim, yaitu 5% hanya dalam waktu 14 bulan, telah menyebabkan capital outflow dari seluruh negara. Artinya capital modal itu kembali ke Amerika, disedot dengan kenaikan suku bunga tinggi. Dan ini menyebabkan kemudian seluruh dunia mengalami depresiasi dari mata uangnya. Pasti depresiasi itu mempengaruhi inflasi. Namanya imported inflasi. Inflasi yang berasal dari barang-barang import terkena dampak dari policy yang ada di Amerika. Kita akan kembali melanjutkan dialog bersama ekonom senior Masita Kristalin. Mbak Sita, tadi kita sudah menyimak pernyataan Bu Sri Mulyani yang menyebut bahwa tantangan ekonomi 2024 akan lebih berat. Apakah nantinya intervensi dari fiskal ini bisa memitigasi tantangan tersebut? Nah, kita harus membagi ke beberapa variabel untuk bagaimana memitigasi tantangan tersebut ya. Tadi kalau disampaikan Bu Sri Mulyani bahwa dampak dari divergen di global ekonomi, kan di tahun lalu kita dengar Amerika 2023 akan mengalami resesi gitu ya. Ternyata Amerika tidak resesi gitu ya. Tapi bahkan Cina sekarang yang mengalami resesi. Cina resesi, tapi kita juga harus melihat bahwa Cina ini kelihatannya tidak short run resesinya. Dia bisa cukup panjang, medium to long term, karena isunya sebenarnya struktural. Dia ada youth unemployment, jadi unemployment-nya tuh di kalangan muda justru bukan di kalangan yang sudah tua. Kemudian dia juga ada struktur perekonomiannya yang memang karena demografik dividennya yang sudah berkurang juga, sudah menua, itu membuat Cina juga semakin sulit untuk tumbuh tinggi. Nah, padahal perekonomian di ASEAN itu sebenarnya lebih bergerak karena pertumbuhan Cina dibandingkan US. US itu memberikan, jadi kalau terjadi apa-apa dengan Fed Fund Rate misalnya, mempengaruhi capital flow, itu US lebih mempengaruhi ke seluruh dunia, termasuk ASEAN, termasuk Indonesia. Tapi kalau bicara soal perdagangan, kemudian investasi, pertumbuhan, biasanya kalau kita lihat hubungan perekonomian di ASEAN itu lebih dekat ke Cina. Nah, bagaimana kita memitigasi ini? Tentu di satu hal tadi yang saya sampaikan, kalau perdagangan karena harga globalnya yang berubah, kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita harus menjaga volume ekspor kita tetap tinggi, dan kita punya hilirisasi kan yang membantu kita untuk punya volume lebih tinggi terus. Dan value added-nya juga naik. Kemudian kedua, bantalan apa yang bisa kita dapat untuk konsumsi misalnya gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, itu multiplier efek konsumsinya lebih tinggi. Nah, jadi kita melakukan beberapa bantalan. Pertama, bantalan bantuan sosial ditambahkan oleh pemerintah. Kita akan mendapatkan tambahan bansos sekitar 200.000 ya untuk 2 bulan per keluarga. Kemudian ada tambahan beras 10 kg 1 bulan untuk per keluarga. Kemudian tadi disampaikan, suku bunga yang tetap tinggi mungkin mengganggu daya beli dan mengganggu kemampuan kredit. Kita membantu percepatan KUR sehingga setidaknya membantu dampak dari peningkatan suku bunga di level internasional. Kemudian yang ketiga adalah kita juga punya insentif oleh pemerintah di bidang perumahan ya. Tadi kan perumahan termasuk sektor yang sensitif terhadap interest rate. Dan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah itu lebih sensitif lagi. Sehingga diberikan insentif pajak yang ditanggung pemerintah, artinya free pajak untuk orang membeli rumah di bawah 2 miliar. Jadi kita mengharapkan ketiga stimulus ini adalah awalan, kan ini harus dilihat dulu setiap bulan bagaimana kondisinya. Untuk awalan ini dilakukan stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain juga yang saya sampaikan tadi, kita berusaha menjaga inflasi volatile food price. Mbak Sita, kalau kita mencoba mengevaluasi dari sisi fiskal, apakah sudah cukup optimal untuk mendorong ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%? Kalau kita lihat apa saja dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah di all year 2023? Nah, untuk fiskal ini sebenarnya ceritanya harus kita tarik mundur sedikit ke 2020 ya. Jadi kebijakan fiskal itu role-nya sama kebijakan moneter juga, role-nya tuh sebenarnya counter cyclical. Kalau perekonomian itu sedang di atas potensialnya, dia harusnya kontraksi. Jadi supaya perekonomian tidak overheating, tidak inflasi. Tapi kalau perekonomian lagi di bawah, kayak waktu 2020-2021 saat kita COVID, itu dia counter cyclicalnya pas ekonomi di bawah dia harus ekspansi. Nah, sebetulnya di 2023 dan 2024 ini perekonomian kita kan sudah
5% lah ya. Tahun ini pun kita masih estimasi overall year masih di atas 5%, mungkin 5,05. Sehingga sebetulnya kebijakan fiskal tidak lagi di depan dari segi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi tentu pemerintah pastinya akan melihat data juga. Jadi misalnya di kuartal ketiga sedikit lebih lemah karena kondisi inflasi dan kondisi global, stimulus itu pasti akan disesuaikan untuk menjaga perekonomian agar lebih stabil. Baik, kalau kita mengupas satu-satu ya strategi kebijakan fiskal. Yang pertama, menurut Mbak Sita, bagaimana idealnya strategi kebijakan fiskal untuk mendorong daya beli masyarakat? Idealnya itu adalah yang mendorong secara direct. Jadi contohnya kalau kita memberikan cash dibandingkan kita memberikan barang, itu lebih cepat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan membantu daya beli itu kalau memberikan cash. Nah, tapi untuk memberikan cash seperti bansos ini diperlukan pendataan yang istilahnya by name by address. Indonesia sudah punya pendataan semacam itu. Kita punya sekitar 25% keluarga terbawah. Jadi sudah cukup banyak jumlahnya dari 270 juta populasi di Indonesia ya. Itu kita sudah punya by name by address. Jadi begitu pemerintah memutuskan kita tambah 200.000 per keluarga, itu langsung datang ke rekening keluarga masing-masing. Nah, sekarang kita sedang melakukan sensus ulang untuk menambah yang bottom 25% ini supaya bisa mencapai 50% itu tercover dalam data ini. Sehingga kalau ada apa-apa, direct transfer cepat bekerja. Namun sebelum kita mencapai ideal gitu kan ya, kita tetap perlu melakukan stimulus pada saat terjadi perekonomian seperti sekarang. Yang kita lakukan yang terbaik adalah memberikan bansos untuk yang datanya sudah ada. Ada juga yang berupa tadi beras, kemudian insentif berupa misalnya membantu dari sisi kurnya, kemudian juga membantu dari sisi pajak kalau mau beli rumah. Jadi setidaknya dari hal-hal yang datanya sudah lebih jelas, kita masih bisa bantu untuk stimulus. Baik, untuk stimulus yang direct ini tadi Mbak Sita menyebut bahwa sudah ada beberapa yang digelontorkan oleh pemerintah dari sisi properti, lalu dari sisi pangan. Apakah ada sektor yang belum tersentuh untuk kebijakan fiskal ini? Pastinya kalau kita melihat semua sektor, banyak sektor ya, tapi memang kita memilih yang dampaknya paling terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan langsung dampaknya kepada perekonomian untuk saat ini. Ya, yang penting yang dijaga paling utama adalah daya beli masyarakat, terutama masyarakat MBR. Baik, itu kalau kita berbicara tentang kebijakan fiskal untuk daya beli masyarakat. Sekarang kalau untuk mendorong ekspor Indonesia, apalagi di tengah pelemahan rupiah, bagaimana menurut Anda seharusnya? Nah, kalau untuk mendorong ekspor, sebenarnya kebijakan yang lebih relevan adalah kebijakan industri dan perdagangan. Jadi misalnya nih ya, kalau kita bilang kebijakan industri dan perdagangan membentuk yang namanya sektor hilirisasi kita sehingga bisa lebih ekspor oriented, sebenarnya itu adalah satu-satunya kebijakan yang menurut saya paling tepat guna untuk tujuan meningkatkan ekspor. Kalau kebijakan fiskal fungsinya memang lebih short run ya. Jadi kebijakan fiskal dan moneter itu adalah kebijakan sisi makro yang sifatnya short term. Tapi kalau yang sifatnya medium term, long term, itu biasanya kebijakan industri perdagangan. Namun memang kebijakan seperti hilirisasi kan kita kerjainnya udah bertahun-tahun ya. Tidak bisa mendadak, jadi memang kadang-kadang dampaknya itu tidak bisa langsung terasa pas saat terjadi volatilitas seperti ini. Baik, Mbak Sita, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan proyeksi akhir tahun 2023 dan nanti 2024, namun usai jeda. Pemirsa, Investor Daily Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk. Mbak Sita, kalau tadi kita sudah berbicara tentang sentimen global, lalu bagaimana seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, sekarang mari kita berbicara tentang proyeksi. Kalau menurut Mbak Sita, proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2023 seperti apa? Sepertinya kalau melihat kuartal ketiga masih cukup kuat dan kuartal keempat kita berharap kick in dari aktivitas pemilu ini juga sudah mulai masuk. Saya sih optimis kita akan di 5,05% ya di tahun ini overall. Jadi masih cukup baik sih. Walaupun kalau kita lihat proyeksi IMF terhadap global growth tahun ini tuh downgrade-nya 0,5% loh. Jadi dari 3,5 di Juli lalu dia bilang untuk global turun ke 3%. Turunnya kan besar tuh ya. Tapi Indonesia masih tetap lumayan stabil lah antara 5 sampai 5,1. Oke, kalau yang menjadi sentimen pendorongnya hingga akhir tahun kira-kira apa, Mbak? Kelihatannya konsumsi ini datang dari inflasi yang sudah mulai turun dan juga mungkin dorongan dari pemilu. Kemudian yang kedua investasi
investasi itu kalau melihat pertumbuhan yang sekarang dan proyek strategis nasional yang masih akan berjalan sampai akhir tahun, kelihatannya masih akan tetap kuat. Dan juga kalau kita lihat PMI Manufacturing Index Indonesia itu di 25 bulan berturut-turut kita di wilayah ekspansi. Nggak banyak negara di Asia yang seperti itu. Jadi antara consumption dan investment itu cukup tinggi, dan dengan stimulus-stimulus yang tadi disampaikan dari sisi fiskal juga akan membantu sedikit di government expenditure-nya. Oke, ini menarik nih kalau kita ngomongin tentang politik, kan sudah menjelang tahun politik 2024. Apakah nanti dengan geliat ekonomi persiapan pemilu seperti ada order kaos, order spanduk, itu bagaimana nanti dampaknya kepada ekonomi domestik? Biasanya itu meningkatkan konsumsi dalam negeri. Akan tetapi pertanyaannya magnitude peningkatannya sebesar apa gitu ya. Kalau dibandingkan dengan pemilu 5 tahun lalu yang tidak terjadi COVID, itu tentunya mungkin akan berbeda ya kalau saya lihat magnitude peningkatannya. Kemudian yang kedua, kita semakin kesini pemilu itu semakin digital ya. Jadi digital itu kekhasannya adalah, bagusnya adalah dia value added-nya tinggi, cost-nya rendah, tapi juga multiplier effect nggak sebesar kalau kita print spanduk banyak gitu ya. Jadi memang masih positif, tapi mungkin magnitude-nya nggak setinggi 5-10 tahun yang lalu. Itu kalau kita berbicara tentang konsumsi, karena digitalisasi ini mungkin magnitude-nya nggak sebesar pemilu sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang investasi, investor melihatnya seperti apa di tahun politik ini? Investor itu biasanya melihat kestabilan pergantian pemerintahan ya, dan sampai saat ini mungkin masih positif melihat Indonesia karena kita salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Kemudian investor juga melihat manajemen ekonomi lebih dari politik sih. Jadi kalau manajemen ekonominya makro fiskal, moneter, kemudian kerjasama KSSK ya, BI, OJK, LPS, Kementerian Keuangannya baik, investor melihat itu sebagai sign positif bahwa perekonomian di-manage dengan baik. Baik, berarti ini juga akan menjadi sentimen pendorong, tapi kita harus melihat seperti apa nanti ke depannya politik ya. Masih wait and see begitu ya Mbak Sita ya. Baik Mbak Sita, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Ibu Masita Kristalin, Ekonom Indonesia. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas ya Mbak nanti ya. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan ekonom senior Masita Kristalin di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Puja Lestari atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.